Oke, teman-teman sudah bisa melihat slide-nya ya. Saya lupa, saya belum screen record. Kamtas ya. Nggak ada yang ngingetin saya. Record screen mas. Oh, itu langsung ya, Mas Steven. Untung saja kita lakukan ini, saudara-saudara. Kalau nggak, Mas Iwan lembur lagi. Oke, recording in 3, 2, 1. Apa ya kemarin bisa bilang? Itulah pokoknya. Oke, saya kembali ke slide. Nah, oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam slide-nya Forex First Class Day ke-14 ya. Seperti biasa teman-teman sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas. Good, sudah melihat gambarnya dengan jelas juga. Oke, thank you. Feedbacknya tadi sudah sangat jelas. Clear Mas FG gitu ya. Clear Coach, clear Mas Fadli Ganteng. Oke ya. Nah, di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas tentang apa yang perlu teman-teman miliki sebagai kepribadian yang baru ya. Untuk itu, sebelum memulai sesi, saya minta teman-teman semua rendahkan hati teman-teman semua dan buka filter mentalnya dengan sangat lebar untuk menerima keyakinan yang akan saya berikan. Ya, jadi mulai hari dan seterusnya teman-teman akan trading forex dengan nyaman seandainya teman-teman fokus untuk perhatikan training kali ini. Ini adalah pertemuan ke-14 dan kita tinggal 1 hari sampai besok. Saya harap teman-teman bisa memberikan feedback yang cukup semakin banyak gitu ya ke dalam grup WhatsApp dan juga memberi efek Nusantara teredukasi di semua media sosial yang NFC punya dimanapun Anda berada gitu. Oke, kita mulai di day ke-14. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan bahas lagi Home Fund Day 13 ya. Kemarin kita bahas tentang broker dan juga teman-teman disarankan untuk riset broker untuk keyakinan pribadi. Jadi, lumayan cukup banyak tuh dan lumayan produktif menurut saya diskusi di dalam grup WhatsApp-nya ya. Ngomongin materi yang kemarin tentang broker. Nah, balik lagi, saya cuma pengen review sedikit aja buat teman-teman semua. Yang paling penting teman-teman miliki adalah keyakinan pribadi buat teman-teman semua. Kenapa? Karena tadi ya, kita nggak pernah bisa menjadikan itu sebuah kepribadian yang teman-teman tidak mungkin bisa digoyahkan dengan mudah kalau teman-teman hanya mendengar katanya. Teman-teman harus meriset pribadi. Makanya di sini teman-teman perlu cari tahu banyak hal yang mungkin teman-teman belum pernah tahu gitu ya tentang kecurangan broker apa aja sih. Terus broker tuh bisa ngapain aja sih? Terus apa yang mungkin terjadi sama akunnya teman-teman yang pakai tanda kutip dicurangin atau diisengin broker gitu ya. Nah, selanjutnya saya sarankan teman-teman untuk memiliki akun real sekarang. Kalau kemarin-kemarin dari hari pertama, kedua, ketiga terus sampai day 10 dan seterusnya teman-teman masih latihan di akun demo. Hari ini saya minta teman-teman sudah pastikan teman-teman sudah punya akun real di Hot Forex, either premium, either zero spread, either akun mikro, yang manapun teman-teman bebas. Yang penting teman-teman punya dulu akun real itu ya di awal ya. Buat yang belum pernah, kalau yang sudah pernah, good, kabar baik buat teman-teman semua. Tapi banyak teman-teman yang belum, saya tahu, teman-teman silahkan gunakan linknya plus.nfcvip.net buat kebaikan teman-teman semua. Saya sudah sampaikan ya di video yang kemarin apa yang perlu teman-teman pertimbangkan. Kenapa teman-teman harus buka akunnya undernya NFC bareng di keluarganya NFC dengan link spesial yang NFC sediakan. Karena banyak banget kemungkinan-kemungkinan yang kita tidak perlu rasakan. Making money di forex itu tidak mudah ya, tapi bisa dilakukan. Kita perlu kerja keras, kita perlu belajar keras, kita perlu serius untuk bisa mengembangkan skill dan knowledge yang kita punya. Itu aja udah butuh usaha. Ini masih dicurangin, kan nambah-nambahin kerjaan gitu ya. Jadi fokus untuk teman-teman bisa menemukan keyakinan pribadi dan membuka akun bareng link yang kita sarankan. Karena itu sudah diriset dan diamankan buat teman-teman semua. Ya. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke dalam materi Forex First Class Day 14. Nah, di day ke-14 ini teman-teman kita akan ngobrolin banyak hal tentang hukum-hukum yang teman-teman harus pahamin di dalam forex trading. Ini sudah dirangkum dan buat teman-teman semua ini juga cuplikan rangkuman dari materi forex yang juga pernah saya terima ya dari trading academy yang saya ikuti. Jadi ini cukup mahal dan ini digunakan oleh semua senior trader besar di dunia gitu ya. Banyak di quote sama orang juga di mana-mana karena dari Jesse Livermore, dari Paul Tudor Jones ya, PTG, dan banyak banget kayak Warren Buffett itu poin-poinnya disaripatikan menjadi 10 hukum trading di dalam forex yang saya pengen sampaikan ke teman-teman semua, yang saya harap ini juga bagian dari hukum di dalam trading roomnya teman-teman semua gitu ya. Nggak ada yang bisa
merubah ide ini selain teman-teman sendiri nantinya. Jadi, mulai sekarang dan seterusnya, teman-teman bisa membuat ini sebagai sebuah keyakinan teman-teman miliki, dan teman-teman tidak mudah tergoyahkan akan pendapat orang lain kalau teman-teman terus bisa pegang 10 laws of trading yang akan saya sampaikan berikut ini. Kita mulai. Hukum yang pertama. Nah, saya tulis pertama kali karena ini sangat-sangat penting buat teman-teman semua. Law number 1. Gunakan selalu stop loss. Yang paling penting dalam setiap trading adalah stop loss. Stop loss membantu kita meminimalisir kerugian yang akan terjadi. Teman-teman bisa bayangin kalau misalnya kita trading tanpa menggunakan stop loss. Ya. Jadi kalau teman-teman flashback ke materi-materi awal ya, di hari pertama, kedua, ketiga, keempat lah kurang lebih, saya bahas tentang stop, entry, dan target. Teman-teman punya materi stop loss, teman-teman punya materi open posisinya di mana harga limitnya gitu ya. Teman-teman juga punya targetnya, TP 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Tapi dari 3 unsur ini yang paling penting adalah stop loss, teman-teman. Dan stop loss-nya tidak bisa digeser, non-negotiable. Nggak boleh dinego, nggak boleh diedit gitu ya. Kecuali melakukannya dengan cara yang benar ya. Saya belum pernah sampaikan ya. Tapi intinya stop loss ini tidak bisa digeser. Itu dulu sementara yang teman-teman miliki. Yang selanjutnya, teman-teman boleh taruh take profit dimanapun yang teman-teman mau. Pilih yang dekat boleh, yang jauh boleh ya. Terus teman-teman boleh entry di garis proximal yang paling dekat dengan harga, atau boleh entry di tengah-tengah area, boleh. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan take profit yang jauh lebih pendek dibandingin yang seharusnya. Tapi resikonya transaksinya nggak kepanggil ya, karena harganya mungkin mantul, cuma masuk dikit doang ke areanya, itu dia. Tapi di samping antara take profit yang boleh dipilih yang mana aja dan harga entry yang boleh masuk di garis terdepan atau mau di tengah area, stop loss tidak bisa ditawar, harus di garis stop loss. Stop loss adalah stop loss. Jadi wajib gunakan stop loss, dan teman-teman ini adalah unsur yang paling penting ketika teman-teman trading forex ya. Hukum nomor 2, disiplin. Oke, kalau disiplin ini sudah biasa sebenarnya didengar, tapi sulit untuk dilakukan. Kenapa? Karena teman-teman masih menggunakan willpower. Nah, bedanya dengan saya, banyak traders yang pemula ini baru memulai dan berusaha disiplin. Padahal, kalau kita masih di posisi berusaha, teman-teman akan kesulitan. Teman-teman nggak bisa berusaha terus-menerus. Teman-teman harus membuatnya menjadi sebuah kebiasaan. Makanya kita membentuk sebuah sistem yang sangat sistematis di dalam NFC untuk teman-teman bisa follow, membiasakan diri menggunakan take profit dan menggunakan stop loss. Oke, ikutin plan kita, ikutin rules kita, trading dengan sistematis, trading dengan logika ya, pakai akal sehat waktu charting. Gunakan trading metodologi yang baik dan manage emosi kita. Itulah kenapa trading roomnya memang kita pisah. Kapan kita menjadi seorang analis, kapan kita menjadi seorang order taker. Ini adalah 2 spesifik skill yang berbeda, teman-teman. Analis tidak berpikir transaksinya kapan kepanggil, berapa lot yang harus digunakan, berapa modalnya, kan gitu. Analis hanya mencari area buy dan area sell yang bagus. That's it. Tugasnya cuma itu. Oke? Setelah kita analisa di TradingView, dapat area-area bagus, dapat harga-harga yang pantas untuk ditransaksikan, teman-teman baru pindahin ke MT4. Baru mindsetnya jadi order taker. Nggak boleh lagi menganalisa ketika kita lagi transaksi, gitu ya. Jadi harus dilakukan adalah, ya pasang pending ordernya, hitung lotnya berapa, TP-nya mau yang mana, TP1, TP2, atau TP3, gitu ya. Setelah itu teman-teman maintain, apakah ada news misalnya di cancel sebelumnya 1 jam, setelah 1 jam kalau masih valid dipasang lagi, kalau trennya sudah berubah di cancel untuk selamanya, tidak perlu dipikirkan lagi, kan next aja dilanjut lagi kayak gitu ya. Jadi memang teman-teman butuh kebiasaan yang dibangun sehingga teman-teman tidak merasakan disiplin itu dengan willpower lagi, dengan berusaha gitu, tapi ya udah gitu aja gitu. Saya tidak merasa stop loss itu harus dipakai untuk harus pakai stop loss nih, enggak, udah jadi kebiasaan, memang begitu-gitu aja gitu. Ya, ini yang harus teman-teman lakukan sehingga teman-teman memiliki kebiasaan seorang trader sukses. Lanjut, dilarang overtrading. Nah, overtrading maksudnya apa? Jadi gini, kebiasaan para trader novice ya, novice trader atau trader pemula itu adalah overtrade. Overtrade itu kebanyakan transaksi, kebanyakan charting. Kenapa? Karena gini, pemula yang baru tahu sesuatu biasanya jadi sok tahu. Nah, teman-teman harus menahan diri itu. Teman-teman harus berusaha lebih dewasa bahwa semakin banyak kita tahu, semakin banyak kita baru tahu kalau ternyata kita sebelumnya nggak tahu. Makanya semakin
berisi padinya, semakin merunduk kan, ada peribahasa kayak gitu ya. Makanya jadi pengen semakin banyak belajar ketika teman-teman sudah cukup banyak belajar. Tapi yang belajar yang masih setengah-setengah, itu yang biasanya sok tahu. Nah, saya nggak mau family FFC seperti itu. Saya mau jebolannya Forex First Class semuanya rendah hati dan siap menerima pelajaran dari manapun. Siap dengan hati terbuka untuk menerima informasi dari siapapun. Karena ilmu terus berubah, terus harus upgrade skill, terus harus mengembangkan diri, gitu ya. Karena kalau kita udah merasa tahu, itu sebuah kesalahan. Gitu. Lanjut, ada yang namanya emergency. Nah, ini hukum yang keempat. Jadi, ada banyak sekali keadaan-keadaan yang mungkin muncul ketika kita sedang trading forex. Kadang-kadang kita lagi sakit. Kadang-kadang marketnya lagi sangat sempit waktunya, sehingga teman-teman harus analisa dengan sangat cepat dan harus pasang panic order dengan sangat cepat. Emergency, kalau nggak keburu newsnya rilis misalnya. Atau teman-teman memaksakan transaksi yang sudah ketinggalan, hampir ketinggalan nih. Waduh, udah masuk ke area nih. Waduh, cepat. Nah, itu harus hati-hati. Teman-teman harus berpikir dengan bijak, dengan hati yang tenang untuk bisa trading dengan output yang cukup baik. Kenapa? Karena kalau maksain emergency, yang pertama, teman-teman bisa dapat delay kalau langsung buy now atau sell now gitu ya. Yang selanjutnya, trading platformnya itu kadang-kadang crash juga kalau misalnya kita lagi nggak bagus koneksinya. Entah tiba-tiba teman-teman dapat harganya yang lebih jelek misalnya, atau teman-teman langsung kepencet beberapa kali, langsung OP kebanyakan. Aduh, udah langsung kebuang deh, komisinya kebayar mau nggak mau kan gitu. Di cut loss sayang udah kepotong komisinya, tapi kalau mau dibiarin juga lotnya jadi kegedean karena transaksi berkali-kali di harga yang sama, itu juga nggak bagus. Makanya saran saya teman-teman biasakanlah disiplin dengan waktu trading, sehingga teman-teman bisa mengukur tanpa perlu mengejar hal-hal yang sifatnya seperti emergency seperti itu ya. Hukum yang kelima, dilarang gambling. Nah, banyak pertanyaan tuh di luar sana. Apakah forex sama dengan gambling? Jangan-jangan judi gitu ya. Nah, kita harus tahu perbedaan antara trading dengan gambling gitu ya. Coba teman-teman bayangkan contoh seperti apa gambling dan trading. Ini sebenarnya tipis perbedaannya dan bukan hanya forex teman-teman. Kalau teman-teman memandang forex sebagai sebuah bisnis, banyak bisnis di tempat lain yang gambling juga sebetulnya. Kenapa? Karena beda antara trading dengan gambling adalah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Simple ya. Nggak usah trading deh. Kalau teman-teman bisnis apapun, mau bisnis pecel lele, mau bisnis rumah makan, mau bisnis dropship misalnya, mau bisnis apapun lah, APD misalnya yang sekarang lagi rame gitu ya, lagi corona kemarin. Apapun, teman-teman perlu investasi tenaga minimal, atau pikiran, atau waktu, bahkan modal gitu ya. Uang gitu, dalam bentuk fisik untuk bisa memulai sebuah bisnis. Setelah itu, kalau teman-teman tidak punya pengetahuannya, itu sama dengan gambling menurut saya. Karena untung-untungan, siapa tahu bisnisnya running, take off kan gitu ya. Nah itu, kalau udah urusannya siapa tahu jelas gambling, jangankan forex gitu. Jadi, bukan forexnya yang salah, tapi dasarilah bisnis apapun dengan pengetahuan yang cukup. Baru teman-teman melangkah ke transaksi yang sebenarnya. Kalau di kita ya buka akun real kan gitu. Teman-teman udah hari ke-14 nih, udah boleh buka akun real sama saya. Kenapa? Karena teman-teman sudah cukup memiliki dasar yang baik gitu. Nah itu yang bedain. Kalau teman-teman jadi seorang trader, teman-teman sudah tahu, oke, trennya buy. Minimal kan cari buy dong, cari trennya up, carinya buy. Jangan buy apa sell ya, coba aja lah siapa tahu untung. Kan nggak bisa. Udah jelas-jelas trennya up. Nah, pengetahuan trennya up itu kan knowledge yang sudah dipelajari. Artinya, memisahkan diri kita dari gambling kan gitu. Ini adalah trading. Nah, buat teman-teman yang tidak bisa merumuskan sesuatu yang bisa diajarkan ke orang lain dan bisa dibuat konsisten, itu hati-hati karena bisa jadi kebetulan. Jadi jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Oke, cobain aja strategi ini. Oke, cobain aja strategi ini. Ganti-ganti terus. No, teman-teman perlu ukur dalam jangka yang cukup panjang baru diperbaiki strateginya. Kalau strategi sudah cukup baik, tapi ada rumput tetangga yang lebih hijau, yang lebih gede persentase profitnya, lebih gampang mudah ngelakuinnya, hati-hati. Teman-teman tidak perlu, ya. Gini, quote-nya hari ini adalah, teman-teman tidak perlu memperbaiki yang tidak rusak. Kalau teman-teman sudah bisa making money dengan TP2 dengan strategi yang baik, teman-teman tinggal gedein lotnya atau tambahin modalnya untuk dapetin income yang lebih besar. Tidak perlu ambil TP7 misalnya, atau tidak perlu ambil yang 10% transaksi per 10% per transaksi resikonya. No, teman-teman tidak perlu. Gitu ya. Jadi dasarilah dengan pengetahuan. Lanjut, daily loss limit for day traders. Nah, ini hukum yang keenam. Ini boleh dipakai dengan ukuran yang teman-teman nyaman ya.
Kalau saya tidak mau kehilangan lebih dari 5% dari modalnya saya dalam satu hari. Tapi ini juga relatif. Dulu saya sangat agresif waktu modalnya nggak terlalu gede. Saya boleh maksimalin udah sampai 10% saya istirahat dulu, analisa itu juga bisa. Ya. Jadi ini adalah daily loss limit. Teman-teman punya limit harian. Kalau saya sudah sangat banyak charting dan terlalu memaksakan diri, biasanya tidak objektif lagi. Jadi maksa ini digambar ini supaya dapat area yang bagus, supaya dapat transaksi hari ini, which is nggak bagus sebenarnya gitu ya. Makanya saran saya teman-teman punya ukuran harian lah minimal. Kalau misalnya teman-teman sudah loss sekian banyak, cukupkan dulu hari ini, teman-teman istirahatin otaknya, istirahatin badannya, teman-teman cari lagi peluang di keesokan harinya supaya teman-teman tidak terkesan memaksakan sesuatu gitu ya. Hukum nomor 7. Nah, kita ngomongin lot nih, position size. Jadi, gunakanlah lot yang sesuai dengan risk profile Anda. Nah, ini penting banget karena banyak orang tidak bisa mengenali diri sendiri. Nah, itu dia penting. Saya sudah pernah bahas ya di beberapa pertemuan yang lalu kalau kita ngomongin lot. Waktu kita ngomongin lot ya, jadi teman-teman perlu ukur. Kalau teman-teman sudah 6 kali berturut-turut loss dan teman-teman sudah tidak nyaman, berarti teman-teman lotnya kegedean. Harus dikurangin. Misalnya lotnya ini berdasarkan persentase resiko ya, per transaksi, berarti risk per trade-nya harus dikurangin. Yang tadinya misalnya 3%, oke 2% dulu deh. Atau 1% dulu deh per transaksi supaya nyaman. Kalau loss 6%, transaksi selanjutnya saya masih mau deh. Gitu ya. Nah, ini Pak cara ngukur dirinya begitu teman-teman. Supaya teman-teman tahu ukuran diri teman-teman itu sebatas apa sih mentoknya. Jangan sampai teman-teman ngerasa hajar aja terus padahal udah loss 30%. Itu kan pusing akhirnya kan. Karena lotnya kegedean tadi itu ya. Karena resiko per transaksinya disettingnya terlalu besar menggunakan Dwi Nangga Trading Assistant kan teman-teman boleh input 5% per transaksi plus order dia akan bekerja anyway gitu. Tapi saran saya gunakan yang menurut teman-teman sehat sesuai dengan resiko pribadi saya. Resiko pribadi teman-teman semua tentunya ya. Karena yang pasti setiap orang beda-beda. Makanya kenapa saya menggunakan R di setiap transaksi, bukan profit persentase. Karena setiap dari kita punya toleransi resiko yang beda-beda. Toleransi terhadap kekalahan yang berbeda-beda. Ada orang yang loss 30% biasa aja, ada orang yang baru loss 5% sudah kebakaran jenggot. Wah, ini parah nih, gitu ya. Nah, itu beda. Tiap orang beda-beda, teman-teman. Makanya teman-teman harus menggunakan lot yang sesuai dengan risk profile Anda. Jadi tidak boleh digeneralisir. Nggak boleh, kalau modal 1.000 saya berani pakai 1%. Mungkin kalau modalnya 10.000 saya mau pakai 3%. No. Semuanya harus disamakan supaya teman-teman punya ukuran masing-masing. Gitu ya. Lanjut. Law number 8. Trade your plan. Nah, jadi setelah teman-teman berencana, dieksekusi, jangan cuma jadi rencana. Ini juga banyak nih, udah banyak susun plan, udah terlalu sempurna berpikirnya, akhirnya nggak transaksi karena nyari trade of the year gitu. Nah, kalau teman-teman tahu kan ya, jumlah trade of the year ya, trading terbaik tahun ini itu berapa transaksinya? Ya cuma satu, kan juara satunya trade of the year. Jadi jangan terlalu sempurna. Kalau sudah merencanakan sesuatu, dieksekusi, trade your plan. Dan teman-teman harus melakukannya dengan sumber yang teman-teman percayai atau yang teman-teman yakini secara pribadi yang sudah teman-teman buat sendiri. Gitu. Dan lakukanlah apa yang teman-teman sudah mengerti. Ya tadi, kalau teman-teman belum mengerti apa-apa terus nekat ngelakuin sesuatu, namanya gambling, bukan trading. Jadi, teman-teman perlu mengukur sebuah resiko yang pantas untuk teman-teman ambil. Dan kalau teman-teman nggak ngerti, stop dulu tradingnya. Upgrade ilmunya dulu, bertanya di grup mentoring kita ya, di grup WhatsApp, dan teman-teman lakukan lagi apa yang perlu teman-teman lakukan setelah teman-teman mengerti transaksi dan making money di Forex. Gitu ya. Law number 9. Don't add to a losing trade. Ini gaya-gaya loser nih, pecundang ini. Nih, teman-teman lihat nih, ada diskusi sederhana di sebelah kiri ya. Hey, XYZ is low, let's buy gitu ya. Jadi banyak tuh. Ini GBP USD udah turun nih, udah di bawah nih. Ayo kita beli gitu. Pernah dengar nggak kayak gitu? Atau gini, broker saya bilang itu bakalan balik ke atas. Ini lagi bagus banget nih currency ini nih. Ayo beli lagi lebih banyak. Terus harganya turun gitu ya. Floating minus lagi. Udah di bawah, bilang lagi. Broker saya bilang ini sebentar lagi naik.
Jadi ini udah rendah banget, beli lebih banyak lagi. Akhirnya turun terus lagi, tetap ditahan, yang paling atas udah minus banyak banget gitu, yang tengah juga di bawah, terus transaksi lagi. Kalau misalnya yang ini balik modal aja dan profit, ngebayar loss yang di atas, gua berhenti, gua janji, gitu. Kenyataannya ini yang terjadi sama kebanyakan orang yang diajarkan sama master-master yang tidak sehat, sama trainer-trainer yang sesat, ya saya bilang sesat aja lah, orang kita udah deket ya, sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab terhadap uang teman-teman semua. Nah ini yang penting buat teman-teman, pahamin, ada orang yang punya kepentingan sama uangnya teman-teman ya. Hati-hati, kenapa? Karena kita tidak mau orang lain punya kepentingan tanpa memikirkan kepentingan kita. Itu yang penting buat teman-teman semua. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman diajarin harga turun, buy lagi, harga turun, buy lagi, harga turun, buy lagi. Hati-hati. Biasanya itu orang broker. Biasanya itu marketing. Biasanya itu pushnya broker-broker lokal mungkin. Atau juga ID broker yang memang nyari rebate mungkin. Dia nggak peduli teman-teman profit atau loss. Yang penting transaksi lebih banyak lagi kalau bisa supaya rebate-nya gede. Nah, ini yang saya nggak mau teman-teman lewatin. Jadi buat saya, teman-teman lebih baik jadi seseorang yang making money secara konsisten tapi tetap bisa dibuat jangka panjang dibanding hajar lot terus-menerus tapi teman-teman cuman kebetulan profit, nggak bisa dibikin konsisten. Nah, saya nggak mau. Jadi semua family NFC, saran saya lakukanlah yang teman-teman perlu lakukan sesuai dengan rule yang sudah kita ajarkan. Jangan lakukan averaging jika Anda sedang dalam keadaan loss. Akui kesalahan Anda dan belajarlah dari hal tersebut. Makanya kenapa di semua transaksinya NFC kita selalu menggunakan OP, TP, dan SL in every single transactions. Nggak pernah ada buy yang kalau turun tidak ada SL-nya tapi disuruh buy lagi. Atau sell yang terus naik dan minus disuruh sell lagi. Tidak akan pernah terjadi. Belum pernah terjadi dan saya jamin tidak akan pernah diajarkan di Nusantara Efek Community. Ya. Jadi teman-teman juga perlu hati-hati kalau di luar sana ada pihak yang mengaku-ngaku Nusantara Efek Community di Facebook, di Telegram, banyak banget teman-teman. Tanya, channel YouTube-nya NFC mana gitu. Mas Fadlinya mana? Tanyain aja kayak gitu. Itu banyak teman-teman, udah puluhan yang report ke saya. Yang memang tidak bertanggung jawab, mengaku dari NFC tapi mengajarkan cara-cara trading yang tidak sehat. Itu saya sedih. Cuma mau gimana lagi? Industrinya gede banget gitu ya. Jadi banyak orang yang tidak bertanggung jawab, yang pengen duit cepet, yang mau ngehajar orang-orang yang tidak mengerti. Makanya kenapa Forex First Class ini diciptakan buat teman-teman semua. Oke? Lanjut. Law number 10. Minimal di awal, teman-teman, belajarlah untuk tidak loss dulu. Jangan MC dulu aja. Gitu ya. Karena kalau teman-teman udah tahu gimana caranya tidak loss, skill selanjutnya baru teman-teman making money gitu. Karena kalau langsung tradingnya untuk dapetin duit, susah, skillnya belum ada. Jadi trade for skill dulu, baru trade for money. Ya. Manajemen resiko adalah hal yang penting yang wajib trader perhatikan. Perhatikan resiko Anda pada titik 2. Ada banyak hal nih. Mata uang yang terlalu volatile, ini hati-hati. Kalau volatile artinya teman-teman bisa kehajar dikit doang, stop lossnya bolak-balik begitu aja tuh, TP enggak, SLI ya gitu kan. Terus hati-hati terhadap trading yang impulsif, jadi terus-menerus dan berkelanjutan dan lonjakan-lonjakan harga yang tiba-tiba. Yang selanjutnya, resiko Anda juga perlu diperhatikan di sisi lot yang terlalu besar. Hati-hati. Kadang-kadang kita juga ambil lot besar, teman-teman. Kalau misalnya tradingnya probabilitasnya sangat bagus. Kalau kita ngomong di NFC VIP, kita bahas masalah scoring ya. Scoringnya ini udah bagus banget. Nah, teman-teman boleh sedikit menambahkan resiko di sana. It's okay. Itu resiko yang cukup terukur gitu. Tapi kalau sembarangan nggak boleh. Teman-teman harus menggunakan sistem yang sangat jelas. Yang selanjutnya, resiko yang bisa terjadi juga adalah over trading dan tidak ada stop loss. Udah, ini aja nih beberapa hal yang perlu teman-teman perhatikan di hukum yang ke-10, bahwa teman-teman perlu belajar untuk tidak buang duit teman-teman semua dengan margin call atau MC yang kehabisan modal. Teman-teman juga nggak perlu buang-buang duit teman-teman semua dengan tidak mengakui kesalahan, ditahan terus floating minus sampai minusnya semakin gede, sampai akhirnya terpaksa harus di cut loss dan kehilangan uang yang lebih besar dari yang seharusnya. No, teman-teman tidak perlu mengalami itu. Karena sejak awal, kita selalu ajarin sama teman-teman semua, teman-teman tradinglah dengan cara yang sehat, dengan menggunakan stop loss dan juga take profit yang jelas. Ya?
Itu. Nah, sekarang kita rangkum. Jadi, rangkuman dari semua hukum-hukumnya, yang pertama, perhatikan aturan ini secara serius dan disiplin. Teman-teman review lagi, balik lagi ke hukum nomor 1, terus diresapin. Apa ya yang jadi bagian yang perlu dijadikan keyakinan baru dalam diri saya? Apakah ada yang berbeda dengan yang saya tahu sebelumnya? Kalau misalnya beda, nggak langsung harus dihajar masuk dijadiin yang baru, yang lama diganti atau dibuang atau salah. Mungkin lebih baik, tapi menurut saya ini yang terbaik. Nah, teman-teman perlu merenungkan, mana yang lebih masuk akal? Mana yang lebih baik dijadikan kepribadian buat seorang traders? Mana yang teman-teman izinkan mau menjadi bagian dari kepribadian trading teman-teman semua? Ya. Yang selanjutnya, setelah teman-teman yakini, teman-teman sudah memiliki hukum-hukum dasar yang tidak bisa diganggu-gugat oleh orang lain karena teman-teman sudah yakin secara pribadi, gunakanlah hukum-hukum tersebut ke dalam room tradingnya teman-teman semua. Sehingga ketika teman-teman bangun sebuah trading room yang kecil, sedang, dan semakin besar, kelolaannya semakin banyak, sampai ratusan ribu dolar, sampai jutaan dolar, teman-teman punya rule yang sangat jelas, yang sejak kecil sampai gede rule-nya sama. Nggak ada bedanya. Jadi harus konsisten. Yang selanjutnya, perhatikan bahwa trader tidak akan bertumbuh jika tidak konsisten dalam setiap aksinya. Sekali lagi, yang bikin teman-teman bisa making money secara konsisten adalah action yang konsisten. Kalau actionnya random, hasilnya kebetulan. Tapi kalau teman-teman actionnya konsisten, hasilnya pasti konsisten. Pertanyaannya, konsisten balik modal, diem di mana aja bolak-balik situ, atau konsisten loss misalnya, atau konsisten profit. Kalau misalnya konsisten balik modal begitu-gitu aja, nggak profit-profit, nggak loss juga, berarti strateginya harus diperbaiki. Tapi kalau misalnya konsisten loss, setiap hari loss menggunakan cara yang sama persis, tinggal dibalik, sesimpel itu. Tapi kalau sudah konsisten profit, buat teman-teman semua, lakukan dan perbesar volumenya, transaksinya, lotnya, dan juga modalnya, supaya teman-teman semua bisa dapetin hasil yang lebih baik, yang lebih nyaman, dan bisa memberikan efek buat orang-orang yang kita sayang gitu loh. WD-nya tuh dinikmatin kan gitu ya. Oke. Nah, ini dia. Kita sampai di penghujung day ke-14. FFC Home Fun day 14. Silahkan bersenang-senang di rumah. Hari ini saya nggak ngasih PR teknis, teman-teman. Saya minta teman-teman semua, tagline PR hari ini adalah izinkan jati diri trader terbaik ada di dalam diri Anda. Gitu ya. Izinkan jati diri trader terbaik ada di dalam diri Anda. Kenapa? Karena itu yang akan jadi pegangan teman-teman semua selama bertahun-tahun ke depan, selama puluhan tahun karir trading teman-teman semua. Dan saya pengen denger cerita sukses teman-teman nanti 10 tahun dari hari ini, 5 tahun dari hari ini, kapanpun teman-teman cerita. Karena dulu saya ikut FFC dan saya punya 10 hukum ini yang membuat trading room saya jadi sangat baik, jadi sangat besar. Thank you mas gitu ya. Itu saya sangat tunggu dari teman-teman semua. Ya. Jadi, baca ulang 10 Laws of Trading hari ini. Terus kalau pernah melakukan kesalahan, teman-teman perlu ikhlasin aja, udah itu masa lalu. Maafin diri teman-teman semua dan juga maafin orang lain yang mungkin memaksakan itu ke teman-teman semua atau mengajarin itu ke teman-teman semua. Diikhlasin aja dulu yang sudah lewat. Setelah itu teman-teman putuskan hari ini untuk jadi seorang trader yang sehat dan profitable. Nah, gitulah kurang lebih. Oke, jadi teman-teman harus selalu konsisten dengan keyakinan teman-teman semua. Dan yang paling penting adalah, yuk sama-sama kita gedein komunitas NFC dengan terus aktif berbagi di dua sisi, ke dalam dan juga keluar komunitas ini. Supaya semakin banyak orang yang tercerahkan, semakin banyak orang yang juga terbantu dengan apa yang kita lakukan. Sehingga bukan cuma milik NFC amal jariahnya, tapi juga milik teman-teman semua gitu ya. Kalau kita bisa bantu orang lain dapetin akses untuk edukasi yang lebih baik, walaupun gratis, nggak ada ruginya, ya. Oke. Yap, itu aja teman-teman. Thank you sudah sampai di day 14. Sekarang selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Alright. Ya, kita lihat. Apakah sudah ada yang mulai mencuri start? Udah. Oke. 3, 2, 1, open the door. Sudah buat akun tapi belum deposit. Siap. Ya, oke, nggak apa-apa. Besok hari Jumat masih bisa deposit kok. Tante Tere nanti rangkumannya dikirim ya. Ini menarik temanya. Wah, ini kayaknya Tante Tere nyatat lumayan banyak nih. Oke. Tadi siang saya lihat IG live-nya Mas Duyan. Oh iya, saya itu mau live IG lupa.
Tadi saya sempat ke driving range, mau main golf ceritanya pengen nyari udara seger lah ya, sekaligus juga nyari keringat lagi karena bosan lari pagi lari sore kalau cuma sekitaran kompleks ini ya, Sumarekon. Tapi ternyata begitu nyampe gerbang depannya ditutup karena ada tante corona. Jadi memang coronanya cukup jahat ya. Kita tidak bisa main golf lagi selama ada corona ya. Udah bawa stick golfnya, udah bawa semua sarung tangan segala macam, sepatu ya. Ya sudah, kita olahraga dengan apa yang kita bisa. Lari sore, lari pagi, jalan sore, gitu aja ya. Tadi siang lihat live IG-nya Mas Angga, doi loss nilai satu mobil expander biasa aja, udah mati rasa sama loss dan profit katanya. Itu bukan loss, Mas, itu satu transaksi kok, satu expander itu. Jadi bukannya loss nih dalam satu bulan itu loss sebanyak satu expander, no. SL-nya Mas Angga itu satu expander. Jadi kalau kena SL, ya hilang satu expander. Kalau TP3 ya dapat 3 expander gitu, ya. Jadi itu yang terjadi sama kita hari ini. Itu sebahagia itu kita ya, seru itu trading forex. Lanjut, bagaimana trading plan dianggap masih valid ketika sudah jalan tapi belum ke field? Kalau misalnya belum ke field dan masih valid, itu gambarannya ya kalau nggak ada news masih valid. Kalau trennya masih sesuai searah, climate-nya masih valid. Itu aja. Oke, Ten Commandment ya. Mas, kalau di luar saya mengaku adalah bagian dari NFC, salah nggak kira-kira? Nggak salah. Teman-teman semua di sini bagian dari NFC kok. Cuman bukan Mbak Diana aja kan gitu ya. Atau saya adalah Mas Marwan, saya sih nggak mau ngaku jadi Mas Marwan. Bisa dijelaskan kriteria scoring NFC apa aja Mas? Banyak, ada banyak kriterianya. Nanti teman-teman bisa akses di video VIP. Tapi nanti coba saya diskusiin deh. Video tentang scoring kayaknya Mas Rifki sudah bikinin deh. Nanti saya ini ya. Nanti kita ngobrol di grup WhatsApp, oke? Ingetin saya. Mas bingung mau cancel transaksi kalau newsnya jam 2 malam. Apakah boleh di-cancel jam 10 malam? Boleh. Nah, ini good question-nya. Ini nggak ada nih kemarin di training kita. Saya nggak ingetin teman-teman semua kalau newsnya jam 2 pagi gitu ya, jam 4 subuh gitu ya. Teman-teman cancel sebelum teman-teman tidur. Dah, itu aja. Ya. Jadi jam trading kita adalah jam dimana kita belum tidur. Jangan memaksakan trading di jam yang harusnya teman-teman sudah istirahat. Saya larang. Larangan keras gitu ya. Mas, bisa nggak kalau pakai akun zero spread deposit under 200? Nggak bisa. Hot Forex-nya mintanya begitu. Kalau nggak bisa pakai akun zero spread, ya udah pakai aja akun premium atau mikro. Premium juga ada minimalnya kalau nggak salah. Mikro aja dulu Mas, nggak apa-apa. Nggak terlalu signifikan kok perbedaannya. Cuman teman-teman perlu tambahin spread aja ketika teman-teman transaksi. Ya. Mas, komisi broker tetap dibayarkan walaupun plan kita cancel? Ya enggak dong. Komisi itu hanya jika teman-teman mendapatkan profit atau loss. Jadi sudah terjadi transaksi. Kalau di cancel, enggak. Mas Fadli, bisa dicontohkan atau dijelaskan untuk trading impulsif dan volatile? Gampangannya daily ATR-nya lebih dari 100 saja. Itu udah volatile. Ya. Jadi kalau udah sampai ATR-nya daily-nya sampai 150, itu udah sangat volatile. Teman-teman perlu hati-hati trading di pair yang seperti itu, harus benar-benar follow trend, jangan counter trend. Apakah stop loss akan selalu tereksekusi apabila terjadi gap up atau gap down? Tereksekusi, tapi di harga gap-nya. Ya. Jadi sama dengan take profit juga, itu tereksekusi di harga gap atau di harga gap up atau di harga gap down-nya sama. Jadi, makanya kenapa potensi gap itu kita perlu hindari, tapi kita juga boleh ngambil setelah gap-nya. Nah, makanya kenapa kita menggunakan strategi menghindari news, karena gap itu tercipta oleh news biasanya. News besar yang terjadi di weekend, atau juga news besar yang terjadi di jam-jam sepi, di hari kerja, bukan di weekend. Makanya ini sangat tidak mungkin terjadi kalau teman-teman memanage cancel plan-nya selama ada potensi gap, dalam hal ini news, ya. Mbak Tere siap mencatat katanya. Mas, dengar-dengar kalau broker di US itu punya aturan FIFO ya. Bagaimana menurut Mas Fadli? First in, first out. FIFO. Nggak ngerti saya. Saya nggak trading akun yang di US sih. Followersnya NFC ada di US banyak, tapi mereka menggunakan broker yang mereka gunakan gitu ya. Jadi saya nggak tahu rule-nya seperti apa. Intinya gini. Kalau misalnya yang dimaksud FIFO ini adalah first in, first out, itu terjadi di semua broker, bukan hanya di US ya. Jadi, siapa yang pasang pending order duluan, itulah yang berhak ke field duluan. Nah, bedanya, kalau teman-teman tradingnya di Forex ya, bukan di stocks, bukan di options, bukan di futures gitu ya.
di forex tradingnya, forex ini adalah industri yang sangat-sangat besar sehingga kemungkinan semua orang untuk dapetin transaksinya itu sangat besar. Sangat jarang orang sudah pasang harganya sempat lewat dikit terus balik lagi. Itu juga mungkin terjadi tadi karena ada FIFO ya. Tapi kalau misalnya teman-teman trading harian itu sangat-sangat jarang terjadi, hampir nggak pernah. Mas, apa perbedaan hot forex investor dengan hot forex trader? Nggak ada. Sama-sama deposit, cuman mungkin kalau yang dimaksud dengan investor ini adalah ini akun investor PAM kali ya. Jadi PAM ini investor account yang memungkinkan teman-teman tidak perlu trading, tapi connect aja ke akun master. Nanti kalau profit bagi hasil sama master tradernya ya. Itu NFC ada, tanya aja sama Mas Marwan. Tapi kalau definisi investor yang lain saya nggak tahu, nggak ada kayaknya. Kalau trader ya trader, semua kita yang punya akun real disebut sebagai trader forex. Mas Fadli trading NFC kadang lebih dari satu. Tips bagi memilih bagaimana, apa place order semua? Jangan dipilih place order semua, itu udah dipilih. Jadi dari sekian banyak, itu yang memenuhi kriteria kita, quality controlnya lulus, itu dikasih ke teman-teman semua. Jadi kalau dapat di VIP 7, ya pasang 7-7-nya, itu udah dipikirin kok. Kalau misalnya memang ada korelasi, biasanya diingetin ya sama teman-teman trading room. Transaksi dengan menggunakan setengah risk aja misalnya gitu ya. Atau teman-teman boleh ambil sebagian, jangan tiga-tiganya. Misalnya ada 3 pair yang berkorelasi, tiga-tiganya buy. Itu yang mungkin terjadi. Mas, kita kan belum diajari menentukan buy dan sell. Apakah kita sudah siap untuk trading atau ikut signal NFC dulu untuk belajar? Dua-duanya, Mas. Jadi ikutin signal NFC, baik publik maupun VIP. Terus teman-teman juga langsung aja buka akun real, nggak apa-apa. Karena teman-teman perlu membiasakan diri dengan platform. Untuk menentukan area buy dan sell, itu lulusannya STM pasti bisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa kalau teman-teman menyatukan puzzle-nya, karena kita nggak bisa untuk membuat teman-teman mengerti cara menentukan buy dan sell area secara menyeluruh. Teman-teman perlu melewatin mungkin ya STM aja 30 hari kan, saya nggak ngerti kalau untuk FCC gimana masukin kurikulumnya, karena sangat-sangat banyak yang perlu dipelajarin teman-teman untuk bisa melihat area tanpa bantuan indikator apapun ya. Jadi yang paling mudah buat teman-teman semua, ikutin aja dulu plan NFC sambil belajar dan lihat kebiasaannya. Lalu teman-teman lihat tuh di dalam websitenya NFC itu ada history trading yang isinya ratusan transaksi, nggak tahu udah mau 1000 kayaknya. Nggak tahu deh berapa ya. Nah, lihat chart before, chart after. Teman-teman biasakan matanya melihat chart yang SL tuh gimana sih, yang profit tuh gimana sih, yang TP, yang biasanya sampai TP3 tuh gimana sih, itu dibiasakan matanya, supaya teman-teman bisa terbiasa, kapanpun nanti kelihatan lagi ada area baru di dalam chart yang lagi live, teman-teman bisa melihat, oh ini yang biasanya stop loss, jangan diambil. Oh ini biasanya TP3 nih, hajar bleh, gitu kan. Jadi seperti itu ya handlingnya ya. Lanjut, Mas, ketika pakai akun yang bukan zero spread, kita perlu tambahkan spread sendiri di luar plan yang NFC rilis? Yes, betul. Ya, rule-nya sama seperti tambahan 2 pips. Kalau teman-teman review lagi pelajaran tentang spread yang kemarin ya, saya udah bikin satu tabel tuh, yang kalau misalnya buy-nya di bawah H4 itu gimana. Kalau H4 itu buffer zone-nya harus ditambah berapa, gitu ya. Terus kalau misalnya sell-nya di bawah H4 ya, seperti H1, M15 dan lain-lain, itu gimana. Nah, kalau ada tambahan 5 plus 2. Nah, 2 yang dimaksud itu spread sebetulnya. Kalau zero spread seharusnya tidak perlu tambahan 2. Tapi untuk bikin jadi lebih konservatif, lebih aman, teman-teman juga boleh jadiin 7, itu nggak apa-apa. Tapi 2 itu yang dimaksud adalah spread. Kalau teman-teman menggunakan akun yang bukan zero spread, teman-teman pakai tambahan spread untuk transaksi. Oke? Sudah semua pertanyaannya. Yeay! Oke, teman-teman semua, ini adalah day psikologi sebenarnya ya. Jadi yang terakhir pengen saya sampaikan sama teman-teman semua adalah gini. Saya nggak tahu teman-teman sudah kenal saya cukup dekat atau belum. Mungkin ada yang ketemu langsung sudah, ada yang mungkin sudah jadi teman dekat saya juga ada beberapa. Ada yang belum pernah ketemu saya sama sekali, tapi sudah sering lihat di YouTube. Ada yang baru hari pertama lihat YouTube langsung daftar FFC juga ada. Jadi belum kenal banget gitu ya. Tapi saya tidak punya porsi untuk bisa meyakinkan teman-teman semua. Teman-teman sendiri yang bisa menemukan apa yang seharusnya teman-teman lakukan. Keputusannya ada di tangan teman-teman semua. Apakah teman-teman mau belajar lagi lebih lanjut, atau teman-teman santai, atau teman-teman percepat. Yang pasti teman-teman harus laluin 10.000 jamnya untuk jadi seorang profesional.
10.000 jamnya adalah teman-teman belajar, teman-teman akumulasikan charting juga, teman-teman tonton video-video edukasi di channel Mas Duyan Anggara, di channelnya NFC ya, Nusantara V Community di YouTube, terus juga channel mentor-mentor kita kayak misalnya Trade with UFOs tuh ya, channelnya Mr. Jose Blasco. Banyak, cari teman-teman lihat aja. Mentor kita juga ada namanya Sam Saiden, itu juga ngajar supply and demand, cuman ya mereka semua ngomongnya in English ya, jadi teman-teman perlu perdalam bahasa Inggrisnya untuk listening. Tapi tadi balik lagi, teman-teman nggak akan bisa dapetin yang teman-teman inginkan kalau teman-teman tidak berusaha meraih itu gitu. Makanya keyakinannya harus dimiliki gitu ya. Kalau saya sudah yakin Mas sama Mas Fadli dan NFC, saya sudah riset pertamanya dulu di Binari. Ya, mau apa lagi kan? Risetnya Binari, jadi jauh banget gitu, bumi dan langit. Ya, nggak bumi sih, itu kerak neraka itu, ya bukan bumi lagi. Jadi, ya, it's okay lah ya. Teman-teman silahkan compare dengan apapun yang teman-teman mungkin bisa dapat dari luaran sana, tapi saya nggak tahu apakah ada yang mungkin lebih baik dari NFC buat teman-teman ya. Kita cocok-cocokan sih. Cuman saya berusaha memberikan yang terbaik buat semua orang yang ada di dalam NFC. Kalau teman-teman punya feedback sesuatu, silahkan sampaikan di grup WhatsApp, mention nama saya akan mulai upgrade dari sisi yang mungkin dengan kekurangan saya nggak lihat. Sehingga NFC bisa lebih besar lagi, lebih bisa memberikan manfaat buat banyak orang lagi. Gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin sampai itu aja. Thank you. NFC adalah jalanku untuk sukses di Forex. Yeah! Oke, Mas Fadli buat live trading kayak Mas Duyan lumayan membantu saya. Itu dia, saya tuh bagi tugas sama Mas Angga. Mas Angga aja lah yang live gitu ya. Mas Angga sangat suka soalnya mempertontonkan live trading. Jadi saya sudah diwakili oleh beliau. Teman-teman nggak akan ngeliat perbedaan antara saya dan Mas Angga. Kalau saya liatin time frame yang sama, ini yang time frame-nya sama, pair-nya sama, areanya pasti ketemunya sama. Nggak ada bedanya. Jadi, kecuali saya janjian, Mas, hari ini jangan live trading ya, biar aku aja. Nah, itu baru teman-teman bisa dapetin dari saya. Tapi kalau teman-teman nonton 2 kali saya dan Mas Angga di hari yang sama, udah pasti areanya itu-itu juga, sama. Ya, paling beda time frame ya, itu aja, kan gitu. Tapi akan ketemu yang sama. Oke, thank you teman-teman sudah hadir di Day 14. Kita akan ketemu lagi 1 hari lagi besok. Please, teman-teman ingatkan juga teman-teman grup yang lain untuk hadir, karena besok adalah hari terakhir, Day ke-15 dari Forex First Class. Semoga teman-teman tetap semangat, dan saya salut sama teman-teman semua sampai day ke-14, 70-80-an. Ini lumayan bertahan ya, lebih dari 80% yang ikutan terus sesinya, nggak ada yang hilang di tengah jalan. Jadi saya cukup happy, thank you untuk kehadiran teman-teman semua, dan kita akan ketemu lagi besok jam 7 malam. Thank you teman-teman, sampai ketemu di sesi berikutnya. Dadah!